Saya udah bererong second deh, ya pegal sugih deh gitu. Biar lebih cepat kaya, karena bererong itu dipercaya bisa adalah makhluk gaib yang bisa nyari-nyari duit. Gitu. Ya sama seperti bagaimana kita menjual produk, marketing, menjual ya strategi, kita diskusi sama orang, mempengaruhi orang sehingga pikirannya tertarik sama kita dan mau membayar. Itu bererong yang positif dengan cara halal, baik dan benar. Uang di dompet orang masuk ke dompet kita. Kalau misalnya memang orang-orang yang memberi nama sebuah wujud itu sebagai bererong adalah orang yang memang punya kemampuan, otoritas, bisa jadi memang bererong itu ada. Gitu. Kenapa yang katakan bisa jadi? Karena dia nggak pernah melihat. Tapi mungkin saja yang pernah melihat itu memang mempunyai kemampuan untuk melihat dimensi-dimensi seperti itu. Pak Putu, salam rahayu, Pak Dokter. Swastiastu, rahayu. Sehat, Sami. Kasih Pak Dokter. Gimana salamnya? Oh, demi tos ge. Agak endek. Perlu dikebusin. Dikebusin. Iya. Semua nih Pak Dokter, Pak Putu, kita bincang-bincang ya kembali asik-asik aja lah gitu. Pokoknya tidak memvonis benar salah, tidak judging, ya udah kita ngurte-ngurte asik kan gitu. Sudah mau tanya ini. Iya. Sakit leher tuh Serem mungkin nggak itu efek karena dimakan bererong? Bererong, wis. Siapa tuh nih bererong ini? Ada pancingan bererong nih, gimana nih? Kira-kira. Sira sane ngubuh bererong. Niki biasanya menhubungin nak sugih jeung lah bererong. Niki kan pertanyaan niki apa utungnya? Ya. Nah, niki pertanyaan namanya pertanyaan kan dijawab kan gitu. Kemudian nak sing nawang kan melakon niki. Nah, kira-kira batu ngidang sugih cara jani ini. Ngubuh bererong. Dijom li bererong atau gitu. Napi kengken gitu. Itu nama bererong. Ya, kan enggak tahu malah bererong. Men bung dia sih nawang. Dia buat gosip deh. Napi bererong nih ya jadi gini ya tuh Pak Dokter. Ya sering kali karena zamannya kita zaman kali kan gitu. Mana mana duit gitu. Sering kali celetukan di teman-teman kan itu. Pengal sugih deh. Biasanya ada bererong second. Bererong second. Saya ada bererong second deh, pengal sugih deh gitu. Biar lebih cepat kaya, karena bererong itu dipercaya bisa adalah makhluk gaib yang bisa nyari-nyari duit gitu. Nah, perlulah kita bahas nih, karena ketika kita tanya seperti itu, ada yang tidak tanya atau mengatakan setuju atau tidak setuju. Bahkan lucunya dia tidak percaya, tapi ketika dia punya warung atau apa, ditaruhlah bawang atau apa, itu kan sama dengan dia percaya bahwa ada bererong. Bentar dulu. Bererong itu makhluk gaib yang nyuri uang kita atau makhluk gaib yang bisa diperintah untuk nyuri uang orang lain. Oke, ketika konteksnya untuk kepentingan kita. Nah, sepemahaman saya itu bererong adalah peliharaan kan gitu nih. Oh, peliharaan. Oke. Ngubuh seperti babi ngepet, tuyul, itu cerita-cerita lama. Kalau babi ngepet beda. Babi ngepet itu kan orang yang jadi babi, dia ngepet nih. Oh, beda. Makanya ada istilah kamu jaga lilin ya, aku mau ngepet dulu. Gitu. Nah, niki semacam peliharaan lah yang bisa diperintah untuk ngambil uang. Nah, biasanya sebut bentuknya ular gitu. Berarti kita bisa uangnya dicuri karena belerong, atau kita bisa melihara belerong untuk nyuri uang orang lain. Oke. Dan itu sering bahkan saya dengar satu ini berita di Jawa mungkin sebutannya tidak bererong, tuyul, entah tuyul, pesugihan atau apa, lorong, entah apa itu gitu. Jadi
dia ini seseorang yang tidak pernah keluar bersosialisasi, diam di kamar, tapi kesugihannya naik terus gitu. Nah, orang sampai gerebek rumah itu dan ternyata dia konten kreator, YouTuber. YouTuber. Nah, dan ternyata YouTuber tuh bisa di YouTube itu bisa disebut bererong juga kan gitu. Dikira dia mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak benar. Ya, tidak benar. Sangkanya begitu. Ternyata faktanya berbeda. Ternyata faktanya berbeda. Bahkan di tempat Tiang, ya Tiang sendiri mengatakan, toleh ya. Lihat-lihat dia gitu pagi-pagi sekarang udah bisa nyuling-nyuling, mesulingan, menggambelan, santai dia di sana. Tapi terus tambah kaya aja gitu. Ah, dia nak paham bahwa ini pagi jam 1 dia sudah distributor ke pasar-pasar. Jam 6 orang baru siap-siap mau kerja, dia udah santai, dia minum kopi. Ada santai. yang juga nyuling-nyuling tapi enggak distributor. Apa itu? Sugih masih? Nyuling minyak. Nyuling-nyuling. Kadang dia nyuling minyak nih. Pak Tu nih, Pak Tu Ya. kalau nyuling minyak nih kan pakai suling atau nanti? Terus tejo nyuling bambu lebih sugih nyuling minyak daripada nyuling bambu. Nah, kaitan dengan bererong nih, pendamping. Menurut Pak Dokter gimana nih, Ki? Ya, kasih kita saling berpendapat lah. Ada dalam konsep ini. Ane rupa, ane aran gitu. Ada wujud, ada nama. Atau ada nama pasti diberikan untuk sebuah wujud gitu. Mungkin saja memang ada orang-orang yang bisa melihat wujud-wujud seperti itu. Ya. Mungkin. Lalu diberi nama lah. Namanya mungkin bererong. Wujud yang dia lihat. Tapi kan kita enggak tahu. Orang yang melihat sebuah wujud itu orang yang bisa dipercaya, apa orang yang halusinasi? Ini karena orang yang halusinasi juga bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Lalu dia beri nama, bisa juga kan? Betul. Ya, kalau misalnya memang orang-orang yang memberi nama sebuah wujud itu sebagai bererong adalah orang yang memang punya kemampuan, otoritas, bisa jadi memang bererong itu ada. Kenapa yang katakan bisa jadi? Karena dia nggak pernah melihat. Tapi mungkin saja yang pernah melihat itu memang mempunyai kemampuan untuk melihat dimensi-dimensi seperti itu. Ya. Tapi kemudian kan biasa. Orang-orang berikutnya yang tidak bisa melihat, lalu mengkaitkan ke pola-pola itu. Kalau orang kaya, dagangannya laris, pasti pelihara tuyul, pelihara bererong, pelihara begini dan sebagainya lah gitu. Padahal belum tentu secara fakta dia demikian. Nah, ini yang biasanya kan kadang-kadang bisa saja seperti itu kan? Karena bisa itu kalimat-kalimat yang sangat mudah merubah perspektif masyarakat dan tidak bisa dibuktikan. Contoh adalah itu, kaya dia. Bererong gitu atau pelihara bererong gitu. Tuyul. Ada yang seperti ini sudah. Ada orang, dia bikin bangunan besar, cuma tidak selesai. Nah, itu dia. Sekian lama kemudian ada bangunan lagi, diperbaikin lagi. Terus orang yang ngiri, apa yang dia bilang? Ini pasti ngubur tuyul, makanya tidak pernah selesai bangunannya. Gitu. Oh, yang orang dananya nggak cukup untuk satu kali tahapan. Karena begini Pak tuh, ada satu kepercayaan atau keyakinan lah. Tetap butuh tempat gitu ceritanya. Tempat untuk entah kamar, entah apa gitu. Untuk melihara. Jadi harus disiapkan satu ruang khusus gitu. Makanya ketika ada satu keluarga yang punya ruang khusus yang enggak boleh orang ke sana, mulailah orang curiga nih. Gitu. Ternyata berangkas ternyata berangkas ataupun ya gudang, sesuatu yang nggak boleh orang tahu juga gitu. Kan ada hal-hal yang dirahasiakan ke publik tetapi bukan kaitannya dengan itu atau seperti apa gitu. Pak Tu terkait dengan uang nih saya senang nih tanya Pak Tu nih, siapa tahu di awal-awal Kal Sugih nih gitu ada nggak yang nawarin deh ataupun pernah coba nih supaya kaitannya dengan yang dia ngambil gitu, karena bererong kan situasinya adalah sesuatu lah berwujud gitu. Karena saya pernah ingat sekali SD Tianki waktu itu. Kebetulan saya SD di Bangli karena orang tua tugasan. Itu saya 1 minggu, karena zaman itu kan media massa tidak banyak, sehingga topik pembicaraan itu bisa hangat minggu nih. Lebih lama kadang-kadang. Lebih lama. Kalau sekarang cepat berganti nih, topik-topik berganti terus. Nah, waktu itu topiknya adalah ada bererong yang ketangkap di pasar waktu itu. Jadi bererong ular itu
pas ditangkap ini konon gitu. Bererong bererong yang berbentuk ular ini sedang memakan uang gitu. Nah, inilah yang ditusuk oleh pedagang itu. Nah, itu tersebar dan seminggu itu masih itu. Nah, imajinasi saya waktu kecil itu sudah terbayang, oh gitu. Nah, sehingga sampai sekarang pun ya mau tidak mau 100% untuk tidak percaya itu ya enggak gampang karena memang sudah ada data-data kita sebelumnya seperti itu. Nah, Pak tuh ada nggak berita-berita seperti itu dulu atau tawaran-tawaran? bahkan tawaran mungkin itu. Ya. Atau pakai mungkin. Malah ketika saya belum sukses itu atau baru-baru mulai bisnis itu banyak bukan banyak, ada partner bisnis saya yang dulu pernah yang cerita dari Banyuwangi, tapi sih bukan nawarin bererong, nawarin pesugihan. Pesugihan yang ditaruh di depan toko, terus apa gitu didoakan, dalam tanda kutub katanya sudah didoakan oleh kiai dari Banyuwangi gitu, tapi tidak semua kiai sih, maksudnya orang-orang tertentu lah, orang pintarnya Banyuwangi gitu. Tapi ya percaya nggak percaya saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi berproses lah. Kalau saya tidak bekerja sih nggak ada duit, pasti kan. Tapi saya punya pandangan lain tentang bererong ya. Mungkin bisa jadi topik diskusi. Bererong itu bisa persepsinya kecenderungan orang berpikir negatif kan, berpikir negatif, bererong, tuyul gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita bisa berpikir bahwa dunia metafisik atau dunia pikiran itu kita anggap sebagai bererong, itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan uang dari kantong orang lain. Gitu. Dari kantong orang lain. Karena teorinya adalah, karena teori marketing mengatakan kamu harus bisa mengambil uang dari dompet orang lain masuk ke dompet kita. Karena jumlah uang yang beredar di dunia ini tetap segitu saja. Tapi bagaimana dompetnya si A terkuras habis masuk ke dompetnya si kita. Gitu. Itu namanya positifnya bahasa bererong kalau menurut saya. Positifnya yaitu menggeser uang orang lain ke uang kita. Ya sama seperti bagaimana kita menjual produk, marketing, menjual ya strategi, kita diskusi sama orang, mempengaruhi orang sehingga pikirannya tertarik sama kita dan mau membayar. Itu bererong yang positif dengan cara halal, baik dan benar. Uang di dompet orang masuk ke dompet kita melalui produk, jasa, buku, Pak Dokter jualan, memindahkan. Intinya uang itu hanya berpindah dari satu kantong ke kantong yang lain. Ya, saring semua orang punya belerong dan semua orang saling melerongin. Bener nggak? Semua orang punya belerong dan semua orang saling melerongin. Jadi bagaimana seni kita menggeser uang orang ke ke tempat kita dengan cara benar, baik dan sesuai dengan aturan gitu. Tapi kan ada orang-orang yang menggeser uang orang ke tempat kita dengan cara penipuan. Misalnya penipuan kayak judi online, scam, money game, banyaklah, atau pencurian, mencuri itu dan sebagainya. Atau orang yang kita sering ditipu orang, jadinya kita udah nggak punya uang, terus ikut judi online misalnya, atau ikut ya setiap ada orang nawarin produk kita beli, apapun orang ngomong kita percaya, tidak memilih. Bosing lah pipis setelah, berarti bererong sing lah, kena bererong terus gitu. Jadinya menurut saya sih itu fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, Pak Surya, benar nggak? Mungkin dikonotasikan negatif. Nah, orang zaman dulu mungkin orang zaman dulu visioner melihat bahwa ternyata kita itu tanpa sadar uang kita habis nggak jelas karena faktor-faktor non teknis, non teknis, Pak Surya. Saya ya mengamati hidup tiang, uang saya nggak habis di hal-hal kecil. Saya punya uang, itu tiang cek di akhir tahun, berapa saya ngabisin uang selalu. Ada kan sekian ratus juta, sekian miliar habis. Tahu nggak? Saya habis uang bukan untuk ini
beli mobil, bukan habis uang untuk makan, bukan habis untuk ABC dan kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak, tahu nggak? Satu, yang paling besar itu habis uang dipinjam orang nggak balik. Tuh ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Ini ada keluarga yang minjam duit sekian ratus juta, misi lejap nggak balik. Ternyata saya, nih bererong raga gitu. Ini yang membererongin kita. Udah saya kasih tanda kutip, jangan kamu ulang. Tahun depan lagi meminjamkan uang karena sing juarin lagi. Tuh, itu jadi pelajaran saya. Bererongnya ini nak nyilih pis sing juarin lagi nih gitu bererong. Ada yang cek 1 tahun itu, ada yang judi online ternyata. Bukan karena ada cek lain lagi, karena faktor apa bererongnya. Ya, tanda kutip wanita simpanan mungkin atau apa kayak mungkin gitu kan. Ada atau apa kayak. Temukan bererongmu masing-masing. Pak Surya apa bererongnya yang membuat menguras uang? Saya apa yang menguras uang banyak gitu. Saya biasanya ditipu orang yang menguras uang. Ditipu maksudnya ditipu ya ada bisnis ternyata itu. Terus lagi uang pinjaman itu bererong saya yang paling besar. Bererong yang lain enggak ada. Apa bererongnya Pak Dokter? Apa bererongnya teman-teman ini gitu. Temukan bererongmu masing-masing yang mencuri uang, tapi temukan bererongmu juga yang bisa menghasilkan uang. Bener nggak Pak Surya? Ya benar. Jadi melihat gini, bagus. Perspektif. Bagus. Karena kalau kita bicara tentang simbol-simbol ya. Ya. Kalau bererong diwujudkan sebagai ular, seringkali ular itu kan simbol daripada menjerat, melilit. Nah, sehingga ada orang menghancurkan orang lain, memiskinkan orang lain dengan melilitnya dengan hutang. Itu memberikan hutang itulah bererongnya. Terus ada orang dengan produk membuat orang lain tuh produk minded kepada produk kita. Itu bererong kita. Oh, berarti masuk akal kalau kita lihat bererong seperti itu. Tapi juga ternyata begini juga. Hal positif lain dari bererong itu apa? Ketika kita kaya, penghasilan kita bagus, tapi uang habis dimakan bererong, berarti jangan-jangan kita perlu hati-hati menyimpan uang kita. Karena faktanya Tiang pernah mengalami sudah. Ketika Tiang punya klinik sendiri, Pak Putu. Ya, klinik sendiri, dapat pasien, Tiang masukkan saja uangnya di bawah. Nggak terlalu Tiang hitung. Masukkan aja. Karena nanti toh ujung-ujungnya Tiang belikan obat lagi untuk orang lain lagi. Tahu-tahu Tiang nggak ngeh bahwa uang itu tidak pernah bertambah. Kalau tiap hari ada pasien misal 1-2, uangnya kok nggak bertambah. Kalau kita berpikir irasional, jangan-jangan ada orang lempar bererong gitu. Tapi kemudian Tiang pakai rasional. Yang catatlah kemudian nomor seri uang itu. Lalu Tiang cek nomor seri mana yang hilang, ternyata hilang. Jelas hilang nomor serinya. Ujung-ujungnya apa? Setelah Tiang telusuri, yang Tiang suruh jagalah mampu membuka itu. Dan dia membawa uang yang nomor serinya sudah Tiang catat. Artinya, oh berarti besok-besok biar nggak dimakan bererong. Simpan dengan baik uangnya. Supaya ini gitu. Itu mungkin ajakan positif bergunanya. Atau begini, perspektif yang lain kan kita main perspektif dan berpendapat. Saya perspektifnya kayak tadi. Banyak hal yang juga sering saya tangani gitu. Seseorang itu terkadang ada di kondisi yang, contoh kalau kita bicara hipnotis kan gitu ya. Hipnotis seringkali juga jadi kambing hitam, Pak tuh. Kambing hitam. Saya kena hipnotis ini gitu. Seringkali karena tidak ada seseorang yang menjadi saksi, kemudian tidak bisa dibuktikan secara real. Contoh. Atau secara sederhananya saja, kata hipnotis bisa merubah mindset secara cepat. Contoh, si A ditipu dengan si B. Begitu si B ngelapor ke keluarganya, yang dimaki-maki mungkin si B saja atau minimal dua-dua. Si B dikatakan, oh kamu kok mau saja dibohongi oleh si A. Harusnya kamu lebih ini hati-hati bla bla. Yang dimarah si B karena keteledorannya. Tetapi ketika si B mengatakan satu kata itu saja, saya dihipnotis oleh si A. Tiba-tiba kesalahan situasi itu semua ke A.
Semua ke A. Tidak ada satupun yang bisa si A sudah salah. Berarti alibi terbaik. Alibi terbaik. Alibi apa namanya? Ah. Pledoi Ya, pembelaan betul. diri yang terbaik. Artinya selalu ada hal yang disalahkan. Jadi kambing hitam. Kambing Belerong juga kambing hitam dong. berarti. Jangan-jangan. Saya pernah mengalami hal itu. Nah, itu kan ketika ada orang lain yang secara jelas teridentifikasi mengambil itu dengan nomor seri tadi. Ya. Nah, kita bayangkan ketika hal itu terjadi di warung-warung. Ya. Seringkali kan kita Tak nyatet nih. nggak nyatet. Ada yang bayar utang 10.000, ada nabung sini 1.000 atau apa. Nah, begitu di total loh kok hilang. Pembukaannya tidak jelas. Pembukuannya tidak jelas. Ingatan tak bagus. Ingatan tidak bagus, pembukuan tidak jelas. Supaya cepat dan itu bisa diputihkan, Rerong sudah. Itu perspektif kan gitu. Ya, ya. Jadi Bisa jadi ada demikian. ya, dan ada beberapa yang tangani memang demikian rupanya. Setelah dia lakukan pembukuan secara detail, aman. Aman ya, betul. Gitu aman. Nah, kalau perspektif itu bisa lagi ditambah dengan kalau itu benar ada, kenapa nggak ke bank aja? Dia nyuri. Ya, kan tempatnya lebih banyak, kemudian tidak merugikan rakyat kecil gitu misalnya gitu, seandainya seperti itu. Ya. Nah, Ada juga bererong merek royal. Apa? gimana nih? Rolet. Bukan bererong merek royal. Apa nih? Jadi teman minta gini dikasih, teman minta itu Mas Royal. Kayak Tiang misalnya baru tuh ya. Baik. Disampaikan di apa namanya di wawaran itu ya. Iya, iya. Anak yang lahir di ini hari ini bubu bolong, lekas punya lekas habis gitu. Apa? Bubu Bubu bolong. bolong, lekas punya lekas habis gitu. Ya sama. Iya. Habisnya kemana? Ya itu tadi. Ada tempat Terjerat tidak jelas. oleh empati. Kasihan orang itu nggak punya alir. Nolongin Ya. orang cepet. Padahal untuk diri sendiri Belum tentu. belum tentu. Berhitung Anak dulu. minta duit berhitung belum tentu dikasih. Belum tentu. Orang lain minta dikasih. Oh, berhitung dulu. Hitung. Iya, jadi kalau kata Pak Butuh tadi, nah temukan bererongmu kan itu. Iya, temukan bererong. Dalam artian kalau perspektifnya dianggap bahwa itu adalah satu pengeluaran yang tak terduga kan gitu. Birong berarti. Birong ya. Birong. Birong. Sesuatu yang salah atau pengeluaran yang salah dalam birong. ya. Karena saya kan punya pikiran, Iya. kalau bererong itu mitos, sesuatu yang tidak ada. Iya, iya. Asalnya sebuah cerita. Iya. Berarti tapi cerita itu ada. Iya. Makanya bererong itu saya anggap mitos, tapi apa tujuan orang dulu? Iya, iya. Akhirnya muncul dalam pikiran pemaknaan. Hmm. Pemaknaan, makanya pemaknaan itu temukan birongmu gitu loh. Iya, iya. Temukan bererongmu Iya. yang menghasilkan uang dan temukan bererongmu yang menghabiskan uang. Betul, betul. Gitu. Karena saya menganggap itu pemaknaan. Betul. Kalau kita bilang itu fakta ya logikanya Nggak lihat. seluruh orang di dunia ini nggak pernah lihat. Iya, Gitu loh. Dan kalaupun dia cerita nggak ada bukti. Bill Gates Iya berapa kan? ngubur bererong gitu. Iya, kayak gitu. Jadinya, tapi jangan langsung memvonis berorang sengaja gitu. Tapi saya selalu punya curiosity, Iya, rasa penasaran. Kenapa orang dulu bererong tidak ada, tapi mereka membuat sebuah storytelling yang begitu indah. Iya, iya. Dia bisa mencuri uang orang, tapi kita juga bisa memelihara dia. Iya, Kalau iya, benar kita memelihara, kita akan menghasilkan banyak uang. Seperti itu. Seperti kita tidak bekerja, tapi uangnya banyak. Gitu. Iya, iya, iya. Dan ternyata konsep-konsep itu berlaku di dunia modern sekarang. Tidur di rumah ngasilin duit. YouTuber misalnya. itu. Dulu kan orang nggak berpikir Iya, tidur di rumah menghasilkan duit. Iya. Karena zaman ratusan tahun yang lalu kan jadi petani, harus kerja keras, Iya. harus ini itu gitu. Sekarang terbukti bererong itu ada tidur di rumah ngasilin duit. Ah, Kan iya, benar? iya. Kipas-kipas ngasilkan uang, ternyata dia dagang sate. Itu beda lagi. yang- Ada yang kaum-kaum kaki Iya kan? gede, ternyata tukang jahit baju. Gejer-gejer batis. Ya, ternyata nyait ya. Gitu. Itu doa yang salah itu. Iya, ya, Artinya seperti itu. semua harus kita bawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Itu makna Iya, apa? iya, maknanya gitu. apa, gitu. Iya, iya. Ketika itu saya pernah nulis juga sesuatu waktu itu ya, entah sebutannya bererong atau sebutannya pesugihan, yang kita pahami bahwa segala sesuatu pasti ada resikonya. Kan gitu nih. Termasuk memelihara hal itu.
Nah, biasanya yang disebutkan orang-orang juga membicarakan, kalau itu tidak ada resikonya, pasti orang akan berlomba-lomba Sembarangan. ngubuh. Ya, ya, ya. Kenapa nggak saya pelihara aja? Siapa sih yang nggak mau Ya, ya, ya. kaya ketika Dengan tidak cara ada gampang. resiko? Betul. Apalagi gampang gitu. Nah, kemudian adalah resikonya di Efek sana. samping Efek ternyata. samping. Ya. Nah, resikonya apa? Pasti ada tumbal di sana. Ya. Kan itu. Yang setahu saya begitu. Selalu ada hukum pertukaran lagi di sana. Ya. Kita dapat sesuatu, ya kita kasih sesuatu. Nah, biasanya ini yang menyakitkan. Nah, biasanya adalah orang-orang yang kita cintai. Anak dijadikan tumbal. Berarti Tetangga, sebenarnya ya. wisdomnya ada berarti zaman-zaman dulu kan? Oh, ada. Boleh pelihara bererang? Boleh, Nah. tapi efek sampingnya begini. Ya. Boleh pelihara ini? Boleh, efek sampingnya begini. Ya. Sama. Ya, Ya, kan memang itu hukum apa ya tadi? Hukum pertukaran ya, ya. Ya. atau hukum karma, hukum sebab akibat Ya. gitu loh. Mencari uang dengan cara tidak Itu benar, efeknya. itu pasti ada karma yang harus dibayar. Hmm. Ya nggak usah ngubuh bererong, rampok aja uang di bank kan dapat uang. Hmm. Tapi berisiko nggak kita Efeknya, ditangkap? berisiko. Berisiko Iya. nggak kan semua tadi itu. Iya. Ada yang bukan ngubur bererong kan banyak sekarang. Apa? Ngubur tikus, Apa? Tikus apa? menggerogoti, Ah. korupsi. Korupsi. Ah, iya. Kan tidak bererong. Iya. korupsi Iya, tikus. iya, iya. Bahkan ada di TikTok gitu, saya pernah dengar Pak Dokter waktu di TikTok ada wanita ya setengah baya gitu. Dia telepon temannya. Manila, saya lupa lah kalimat tepatnya tapi seperti itu. Manila gitu. Ceritanya dia menghubungi kawannya yang sudah lama berhutang Ya. gitu dan tidak mau bayar hutang. Iya, iya, iya. Nah, dia telepon lah ibu. Manila. Nah, karena pakai bahasa Bali dia sebutnya, ya nggak usah lah dibayar hutangnya. Yang dulu nggak usah dibayar. Tapi tolong kirim nama lengkap sama tempat tanggal lahir aja ya gitu. Ini kebetulan bapaknya ada teman dukun katanya bisa buat pesugihan, tapi dia perlu tumbal gitu. Saya perlunya nama lengkap sama alamat sama tanggal lahir. Ya itu aja dah dikirim, utang-utang sebelumnya nggak usah dah dilunasi. Gitu. Atau gini Surya, Ya, ya, yang gitu, tiba-tiba ya. tertarik dengan Ya, bahasa gitu, ini, kita iya, mungkin bisa pakai. Ya, ya. Ketika ada orang tidak mengembalikan utangnya kepada kita Ya, ya. telepon aja. Ya. Utangnya usah dibayar. Ya. Kebetulan saya dapatnya dengan bererong. Nanti Ya. kan bererongnya nyari ke sana, kembali gitu. Tumbalnya udah dia langsung ya. Oh. Karena Iya, kami iya, punya iya. perjanjian yang tidak bayar utang akan ditumbalin Iya, sama iya. bererongnya, silahkan aja. Dan kemudian disaut sama itu si penerima telepon tuh Pak Dokter. Oh, Pak tuh, Ibu mungkin saya bayar utangnya gitu. Itu masuk sekali gitu. Iya, Kayaknya itu tutorial cara menagih hutang yang bagus. Iya, iya, iya. Ya seperti Ya, itu. Nah, ternyata artinya begitu. apa? Selalu kita diajarkan bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensi kan Ya, kita nggak tahu. konsekuensi apapun. Kita mampu atau berani nggak mengambil resiko dari konsekuensi hal yang kita lakukan atau Ya. sebaiknya kita cari yang hal-hal aman aja kan tanda Betul. kutip yang memang kalau tadi disebut bererong bagaimana kita trik marketingnya Ya, kan temukan itu. bererongmu. Karena Ya, begini itu. trik marketing yang terbaik bagaimana orang berani Terjerat. melakukan untuk kita atau ada hukum pertukaran berupa nominal dan dia dapat lebih dari yang nominal dia bayangkan atau dibayarkan kan gitu. Ya. Marketing yang terbaik seperti itu. Ya. Katanya seperti itu. Benar Pak tuh? Benar Pak tuh? Benar Ya, seperti ya, itu ya, atau gimana? Iya. Aduh, ini ngomong bererong ini menarik. Ya. Karena ngomongin duit masalahnya. Ah, itu itu topik yang selalu hangat. Tapi hebat loh masyarakat zaman dulu membuat persepsi belerong itu supaya Ya, ya. kita hati-hati, Iya, betul. supaya kita berpikir lebih baik. Gitu. Ya, ya. Tapi kita harus balik lagi Pak Surya. Ya, ya. Bagaimana kita menemukan jalan untuk mencari uang yang benar. Iya. Itu dia. Seperti ketika kita diajarkan mencari uang dengan cara yang salah, Ya. pasti ada cari uang dengan cara yang benar. Nah, Itu menurut saya cerita-cerita rakyat zaman dulu untuk mengingatkan kita. pesan moralnya tinggi Pesan ya. moralnya ada. Cuma jangan sampai itu menjadi fitnah. Betul, betul. Orang lain pisragutlah tuh ngubuh bererong gitu. Jangan sampai itu terjadi. Karena ini hanya cerita rakyat Iya. yang tujuannya untuk edukasi, bukan untuk
menyudutkan orang lain. Seperti itu. Ya, artinya terlepas dari benar atau salah, kita ambil pembelajarannya kan gitu. Pembelajarannya. Ya, tadi sebutkan Pak Tu katakan bahwa lebih hati-hati. Betul. Kemudian ketika kita menganalogikan bahwa sesuatu kita bisa melakukan untuk orang lain sehingga kita mampu memindahkan uang. orang dan dia merasa diuntungkan jauh lebih banyak dari hal yang dia lakukan. Nah, itu hal-hal baik di sana kan gitu. Betul. Ya. Karena kembali ujung-ujungnya begini. Ya. Anggaplah bererong tuh makhluk ini skala gitu kan. Ya. Kemudian yang skala itu toko misalnya. Dia orang kaya, padahal dia kaya karena punya toko, bukan karena punya bererong. Ujung-ujungnya itu kuncinya bahwa apa? Apapun yang kau punyai akan menyakitimu. Mau dikatakan punya bererong, kalau memang benar punya bererong akan nyakiti kita. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah hati-hati. Mau kita punya sesuatu yang buruk menyakiti kita kan gitu. Ya seperti itu kira-kira. Nah jadi artinya perkara benar apa tidak, ada bererong apa tidak gitu. Ya. Siapapun yang punya dia akan dapatkan sesuatu, Ya. dapat efek sampingnya. Ya. Kalau benar dia memahaminya, kayak tadi itu memahaminya, oh bererong itu maksudnya begini, mengambil uang orang dengan begini, oh berarti saya harus tingkatkan di dunia marketing. Gitu. Iya betul. Mainnya di situ. Gitu. Ya. Luar biasa nih. Saya langsung terkait dengan bahwa bererong diselaraskan atau dimaknai dengan bagaimana marketing. Kira-kira Pak tuh di mana kursus bererong gitu. Karena penting nih ke marketing. Iya, berarti saya perlu ya buat pelatihan untuk mengelola bererong ya. Cuma itu kan bahasa marketing. Bererong marketing. Iya, belerong marketing. Cara meningkatkan uang dengan cara apa ya? Cara memindahkan uang dari dompet orang lain ke dompet kita. Wah, seru ya. Cara meningkatkan catat uang orang ke dompet kita dengan bererong. Bererongnya coret. Bererong tercoret. Ada dua kemungkinan. Dan itu jadi marketing yang kedua. Cara menemukan belerongmu yang menguras uang. Nah, kan seperti tadi cara menemukan ya kan? Oh iya. Apa yang menyebabkan kamu menjadi miskin gitu. Berarti kan manajemen ini kan keuangan. Jadinya kita tahu daerah-daerah yang membocorkan keuangan kita. Iya menarik kan? Wah, belerong marketing satu, terus lagi satu pelatihan bagaimana menemukan pencuri uang atau belerong. Berarti tiang harus berubah nih Ki. Tiang kan biasanya buat pelatihan fundamental hipnosis gitu. Ganti apa deh? Ganti. Masa fundamental belerong? Karena sepertinya itu lebih menguntungkan. Mungkin bererong ular tuh menandakan juga ini menelan uangmu mentah-mentah gitu. Iya. Mentah-mentah lah diambil. Kalau kita catat Pak Dokter, kenapa rekening kita di akhir tahun selalu nol? Balik lagi, gajimu 5 juta. Habis. Nanti kamu naik jadi manajer, gajimu 10 juta, ternyata habis juga. Nanti setelah jadi manajer, mungkin jadi di atasnya manajer, mungkin 25, pegang beberapa, gajinya 25 juta. Cek rekening lagi, habis. Berarti kan ada belerong. Belerongnya ngeden-ngeden Pak. Iya. Ternyata temukan belerongmu. Di mana belum? Ternyata gaya hidup mungkin. Ternyata beli yang aneh-aneh. Ternyata mulai berani pinjamin uang sama orang. Wah, itu karena saya sudah pengalaman. Dulu sebelum saya benar-benar penghasilan dulu 5 juta habis, 10 juta habis, 50 juta habis, 100 juta habis. Akhirnya mulai saya berpikir, kok selalu habis uang saya? Ini uang sebelum umur saya 30. Sekarang kan sudah 40 lebih umur saya. Saya mulai temukan di mana sih problemnya? Masa 40 kayak 17. 45. Bodohnya. Belum ketemu bahwa itu bererong. Belum tentu, belum ketemu. Belum ketemu. Akhirnya tiang mulai tak sisir semua. Pembukuan uang rekening kan kelihatan nih, belanja pakai ATM tak cek semua set gitu. Oh, ternyata polanya sama setiap tahun. Penghasilan 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, sama. Polanya itu sama, mirip. Kegagalan kita di mana ya? Minimum pertama join bisnis. Akhirnya saya malah di depan. Berarti join bisnis saya nggak cocok, hapus. Join bisnis dalam artian bahwa benar-benar
sama-sama bermodal sama saya buang itu semua gitu loh. Kedua, meminjamkan uang sama orang dekat selalu enggak enakan, mulai saya buang. Terus apa lagi yang membuat saya gagal? Ya ada beberapa sih. Yang lain-lain ternyata kecil. Beli handphone, beli jam, beli baju. Saya pikir uang itu habis untuk beli-beli makan di restoran yang paling mahal. Semahal-mahalnya belanja di restoran itu 200-300 ribu per orang, 500 ribu. Tapi sekali orang pinjam uang bisa 10, 20 sampai 100 jutaan. Belerong saya ternyata itu. Itu. Berarti ketika itu bererong itu dimaknai dengan bagaimana kita mengamati bererong dalam diri, dalam artian kalau saya mau analogikan lain, daripada kita membicarakan atau berfokus pada bererong-bererong yang mungkin tanda kutip tidak bisa kita buktikan atau buktikan, lebih baik kita mengamati bererong dalam diri kan gitu. Betul. Di mana bererong yang dimaksud tadi adalah bererong yang memberikan pemasukan kita, anggaplah itu keran, Ya, bererong marketing itu. Ya. ataupun kebocoran dari pipa-pipa kehidupan kita kan gitu. Betul. Karena semua itu bisa diamati dan kita akhirnya mampu memfokuskan, oke, penghasilan kita banyaknya di sini. Ya. Lebih Fokus di sana. Atau justru ketika pengeluaran kita banyak habis sini, Betul. stop di sini. Stop di sini. Atau Kita harus tambal berani di sini merubah. atau Betul. gimana gitu ya. Betul. Luar biasa. Oke. nih. Ya. Tambahan baru. Ya, gimana? Kalau kita menganggap bererong itu adalah makhluk gaib, Ya. oke, kita percaya misalnya itu ada makhluk gaib berbentuk ular dan sebagainya, sementara kita nggak bisa lihat, Ya. dan keuangan kita terus menipis, apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau melihat bererong sebagai makhluk tanda petik yang bisa kita data, Ya. pengeluaran ini ternyata lebih gampang memenggalnya. Oh, iya. Ternyata ini Pak Betul. Nah, Ya, Bererong saya ini setuju. gampang dipenggal, gampang dilihat, Ya, yang ya. tadinya tidak kelihatan. Pak maka Surya. bererong. Ya. Kolaborasi yuk bikin pelatihan belerong marketing. Iya. Setelah nanti fundamental nih. Coba suruh teman-teman yang nonton komen kalau kita bikin pelatihan belerong marketing. Ada yang mau ikut nggak? boleh. Ada 2, belerong marketing Iya. 1, Iya. terus bererong. Bukan bererongmu. Temukan belerongmu. Yang menggerogoti Ya. isi Itu dompetmu. ranah saya itu. Nah, itu rilis emosi, Rilis blocking emosi. mental, Berdua bikin. gitu. Terkait bagaimana Marketingnya saya. marketing dan bagaimana keran-keran bisnis. Oke. Sok, San. Cocok sana. Biar kita punya belerong baru. Iya. Iya. Nah, untuk itu kita tutup, nanti kita bicara ini. Guys, semua Pak Dokter, Pak Putu, sepertinya banyak hal yang kita bisa dapat, yang mudah-mudahan juga pemirsa bisa dapat sesuatu, karena dari asik-asik ini kita juga belajar Pak tuh ya. Kita Dari juga tema dapat nggak sesuatu. jelas, akhirnya punya makna Pak Dokter ya. Baik, sampai ketemu Niki, Pak Dokter, Pak Putu, pokoknya tetap di The Mitos Game. Rahayu. Rahayu.